Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Ainul dengan nomor NIM 214 15152 dari kelas 3D PGSD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi PowerPoint saya mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, di dalam kehidupan begitu banyak peristiwa. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, dan ada juga peristiwa negara atau bangsa. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang. Dan yang kedua, yaitu peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Nah, di bumi Indonesia begitu melimpah rempah-rempah. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia ialah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Nah, tahukah kalian hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Baik, cengkeh memiliki banyak manfaat seperti sebagai bumbu masak dan lain-lain sebagainya. Kemudian, cengkeh memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itulah yang memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Lalu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Jadi, yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu pada peristiwa kedatangan bangsa Barat dimulai akhir abad ke-15. Bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, apa saja tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia? Adapun tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold, kekayaan yang dieksploitasi dari wilayah-wilayah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama ke penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya misi. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. Jadi itulah yang melatar belakangi dan tujuan dari bangsa Eropa datang ke Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.